Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran di PAUD. Jadi, model pembelajaran di PAUD itu mencakup 4 bagian. Yang pertama adalah model pembelajaran sudut, yang kedua model pembelajaran area, yang ketiga model pembelajaran sentra, yang keempat model pembelajaran kelompok dan pengaman. Jadi model yang pertama yang akan kita jelaskan adalah model pembelajaran sudut. Jadi model pembelajaran sudut itu adalah memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar lebih dekat dengan lingkungan sehari-hari. Jadi terbagi atas beberapa bagian. Yang saya contohkan di sini adalah model latihan kehidupan praktis. Jadi di sudut ini anak-anak diberikan kesempatan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti ada alat-alat yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari, ada sendok, ada alat pengukur, kertas berwarna, tali sepatu, air, beras, ada katembat, ikat rambut, dan masih banyak lagi. Di sini anak bisa menggunakan berbagai macam alat ini untuk belajar dan bermain, belajar maupun bermain. Sudut yang kedua adalah model sudut matematika. Jadi model sudut matematika itu diperkenalkan kepada anak-anak melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik, mulai dari hal yang konkret hingga yang abstrak. Jadi model ini digunakan untuk kepada anak-anak untuk mengasah kemampuan matematikanya dalam proses bermain sambil belajar. Jadi di sini tersedia ada berbagai macam pola, ada ini juga, dan ada batu, ada berbagai macam botol-botolan, dan di sini ada balok dan rak telur. Jadi bahan ini bisa digunakan anak-anak untuk mengasah kemampuan matematikanya. Oke, jadi model yang kedua itu adalah model area. Jadi model area ini memfasilitasi kegiatan anak secara individual dan kelompok untuk mengembangkan semua aspek. Area ditata secara menarik. Setiap area memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan alat dan bahan. Jadi model area terbagi atas beberapa model. Yang pertama itu adalah area seni. Jadi area seni ini mendukung pengembangan kreativitas dan pengalaman teknik anak dalam menggunakan berbagai bahan dan alat. Ini dari kegiatan seni adalah anak-anak mengekspresikan apa yang mereka amati, pikirkan, bayangkan, dan rasakan melalui alat dan bahan yang mereka gunakan. Model ini yaitu model seni. Jadi bahan-bahannya yaitu ada kertas berwarna, ada botol, ada kayu, ada daun-daunan, ada batu bata, dan ada juga krayon. Alat ini bisa digunakan untuk mengembangkan kreativitas si anak dalam area seni, dalam bermain maupun belajar. Model yang ketiga yaitu model sentra. Jadi model sentra ini memfasilitasi anak untuk mengembangkan kecakapan berpikir aktif, dan anak diberi keleluasaan untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan pengalaman tentang dunia sekelilingnya. Adapun beberapa model yang digunakan yaitu model sentra balok dan berbagai macam model lainnya. Jadi model yang saya tampilkan ini adalah model sentra balok. Jadi model sentra balok ini memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun
anak digunakan untuk bermain peran. Jadi bahan-bahannya itu ada Lego, ada kertas dan alat tulis, serta ada balok berbagai ukuran. Jadi ini yang ada, jadi inilah bahan dari sentra balok yang bisa digunakan anak untuk belajar sambil bermain. Model terakhir yaitu model keempat itu model kelompok dan pengaman. Jadi model kelompok ini digunakan sebagai acuan untuk anak agar lebih aktif lagi dalam bekerja sama. Jadi model pembelajaran kelompok ini terbagi atas beberapa kelompok agar kita dapat melihat masing-masing keahlian dalam suatu kelompok. Dengan adanya kerjasama, kita dapat menilai masing-masing anak di berbagai keaktifan yang mereka miliki. Jadi di meja ini, di meja pertama terdapat gambar buah-buahan di sini dan kertas kosong serta gunting. Jadi anak-anak bisa menggunting pola buah-buahan ini dan kemudian menempel di kertas kosong ini. Kemudian meja yang kedua itu digunakan untuk bermain dan belajar. Bahan dan alatnya itu bisa dari kertas, yaitu media gambar buah-buahan, dan bisa menggunakan buah asli ataupun buah mainan. Jadi anak bebas mengapresiasikan keinginan mereka terhadap media ini. Kemudian di meja yang ketiga, yaitu meja terakhir. Jadi meja ketiga ini terdapat pola buah-buahan. Jadi pola buah-buahan ini bisa, dan pensil warna ini mereka bisa mewarnai buah-buahan sesuai dengan warna buah-buahan yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa mewarnai, entah itu apel, mereka bisa mewarnai warna apel. Jadi tinggal mempersiapkan bahan dan alatnya saja. Jadi anak-anak bebas mewarnai keinginan mereka. Meja keempat ini tersedia puzzle. Jadi kita bisa mengajak anak bermain puzzle setelah mereka melakukan kegiatan di meja pertama, kedua, dan ketiga. Jadi anak-anak bisa bergantian untuk berpindah ke meja pengamanan ini. Jadi anak-anak bisa bergantian setelah melaksanakan dari meja ke-1, kedua, ketiga. Jadi anak-anak bisa lanjut ke meja pengamanan, yaitu yang sudah tersedia, yaitu puzzle.